Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Jejak-jejak penyebaran Islam salah satunya ditandai dengan kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Menurut sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara sejak akhir abad ke-6 Masehi, lalu kian berkembang lewat kemunculan kerajaan Islam. Kerajaan Islam di Indonesia berjaya sejak abad 13 Masehi karena dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Berkembangnya kerajaan-kerajaan tersebut dikarenakan maraknya lalu lintas perdagangan laut yang terjadi. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok berbaur dengan masyarakat Indonesia yang menyebabkan menyebarnya agama Islam di Indonesia. Kerajaan tersebut tersebar pesat di beberapa daerah di Indonesia, yaitu di Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Berikut 5 kerajaan Islam di Nusantara. 5. Kerajaan Islam Pajang. Kerajaan Pajang berdiri sebagai kelanjutan Kerajaan Demak setelah mengalami keruntuhan. Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau biasa disebut Jakatingkir, yang berasal dari Pengging, yakni di lereng Gunung Merapi. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Pasca membunuh dan merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jakatingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama kerajaan Pajang. Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa atau Demak dipindahkan ke pedalaman membawa pengaruh yang besar dalam penyebarannya. Selain Islam yang mengalami penyebaran yang pesat, politik juga mengalami perkembangan. Pada masanya, Jakatingkir memperluas kekuasaannya ke arah timur hingga Madiun di area pedalaman tepi aliran Sungai Bengawan, Solo. Pada tahun 1554 Masehi, Jakatingkir mampu menduduki Blora dan Kediri pada tahun 1577 Masehi. Karena kerajaan Pajang dengan raja-raja di Jawa Timur sudah bersahabat, pada tahun 1581 Masehi, Jakatingkir mendapat pengakuan sebagai Sultan Islam oleh raja-raja penting di Jawa Timur. 4. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-16. Pusat pemerintahan Kerajaan Mataram terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yaitu keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula Kerajaan Mataram adalah dari Kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Pajang dan berpusat di bumi Mentau. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa yang diberikannya. Raja yang berdaulat pertama adalah Sutawijaya atau Penembahan Senopati, yang merupakan putra Ki Ageng Pemanahan. Pada masa pemerintahan Sutawijaya, kerajaan ini menjadi kerajaan independen. Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Mas Rangsang atau Sultan Agung. Sultan Agung berhasil melakukan ekspansi dan menguasai hampir seluruh wilayah di tanah Jawa. Ia juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan bekerja sama bersama Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Kerajaan Mataram atau yang disebut dalam bahasa Jawa Nagari Kesultanan Mataram menerapkan kerajaan berbasis pertanian dengan berasaskan ajaran Islam. Kerajaan Mataram meninggalkan beberapa peninggalan seperti Kampung Matraman di Batavia, sistem persawahan di Pantura, Jawa Barat, penggunaan hana caraka, dan lainnya. 3. Kerajaan Islam Cirebon.
Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah kesultanan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad 15 sampai 16 Masehi. Kesultanan Cirebon pertama kali didirikan pada tahun 1430 Masehi dan penguasa atau sultan pertama yang menjabat di kerajaan adalah Pangeran Walang Sungsang sebagai Sultan Cirebon I dan menjabat dari tahun 1430 sampai 1479 Masehi. Kemudian pada tahun 1479 Masehi, Sultan Cirebon I menyerahkan jabatan dan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati yang tidak lain adalah keponakannya sendiri dan menjabat sebagai Sultan Cirebon II. Sultan atau penguasa kerajaan Cirebon selanjutnya adalah Sultan Abdul Karim, yang merupakan penguasa Kesultanan Cirebon terakhir sebelum terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. 2. Kerajaan Islam Banten. Kesultanan Banten atau Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Pasundan, Banten pada tahun 1526 Masehi. Sultan pertama yang memimpin kerajaan ini adalah Sultan Maulana Hasanuddin, dan pemimpin terakhir dari Kesultanan Banten sebelum dipaksa bubar oleh kolonial Inggris adalah Sultan Maulana Muhammad Syafriuddin. Raja atau sultan yang paling terkenal di Kesultanan Banten adalah Sultan Agung Tirtayasa, yang dimana masa kejayaan Kesultanan Banten terjadi di masa kepemimpinannya. Kerapuhan dan akhir dari Kesultanan Banten terjadi akibat banyak faktor. Salah satunya adalah adanya perang saudara yang terjadi di kerajaan, di mana Sultan Haji, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dari tangan sang ayah. Dari kejadian tersebut akhirnya berimbas pada pembubaran Kesultanan Banten pada tahun 1813 Masehi oleh pemerintah Inggris yang sedang berkuasa di Indonesia. Didirikan oleh Hasanuddin pada tahun 1552 Masehi di Banten. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Banten mengalami masa kejayaan. Setelah Hasanuddin wafat, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Yusuf. Kemunduran kerajaan Banten terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Mufakir. 1. Kerajaan Islam Banjar. Kesultanan Banjar berdiri sejak tahun 1520 Masehi dan bertahan hingga tahun 1905 Masehi. Sultan atau pemimpin pertama dari kerajaan Banjar adalah Sultan Suryansyah yang dilantik pada tahun 1526 Masehi dan memimpin hingga tahun 1550 Masehi. Masa keemasan dari Kesultanan Banjar terjadi sejak periode awal tahun 1526 Masehi hingga 1787 Masehi, yang dimana kerajaan ini terkenal akan aktivitas pertanian dan juga agensi militernya. Pada tahun 1860, Belanda secara langsung membubarkan Kesultanan Banjar yang mengharuskan Kesultanan Banjar dihilangkan. Namun sejarah mencatat bahwa pemerintahan Banjar tetap ada hingga tahun 1905 Masehi, yang dimana rakyat Banjar meyakini adanya pemerintahan darurat. Pemimpin atau sultan terakhir kerajaan Banjar adalah Sultan Muhammad Seman. Subhanallah, kerajaan bercorak Islam sangat eksis pada zaman dahulu. Banyak sekali kerajaan yang mengalami puncak kejayaan yang luar biasa. Selain itu, masih banyak sekali peninggalan sejarah kerajaan Islam di Nusantara ini. Wallahu a'lam bishawab.